Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah 18 minggu sesudah Trinitas dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sidang jemaat yang berbahagia diundang untuk berdiri. Kita menyanyi pelengkap kidung jemaat nomor 1, bait 1 sampai baitnya yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 145 bait 1 dan baitnya yang kelima. Hai dengar nyanyian suci. Be
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dengan judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu lah yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang, dan jalan yang kuperintahkan kepada mereka, mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit,
dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kembali jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita sekalian. Salam, semoga Bapak dan Ibu dan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan baik, walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan secara khusus di daerah kita Barito Timur, Tamiang-Layang sampai hari ini. Hari ini firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sebelum kita membacanya, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini, kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami tetap bisa melakukan tugas tanggung jawab dan aktivitas kami. Bahkan kami tetap dapat menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah, meskipun kami belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja seperti biasanya, beribadah melewati ibadah virtual yang diikuti oleh jemaat dari rumah masing-masing. Dalam keadaan seperti itu pun kami yakin dan percaya kasih karunia dan kehadiran kuasa Allah sangat nyata dalam hidup kami. Teristimewa memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan sampai saat ini, dan kami yakin dan seterusnya
untuk kami boleh mampu melakukan seluruh tugas dan pekerjaan kami. Bahkan di dalamnya boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan melewati firman Tuhan yang akan diberitakan dan diwartakan kepada kami hari ini, biarlah firman ini juga semakin menguatkan iman dan percaya kami, semakin meyakinkan kami akan janji penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Hamba-Mu yang akan mewartakan pemberitaan firman Tuhan dalam keterbatasan kelemahan, kekurangan, dan dosa, dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan kabar baik berita firman Tuhan ini kepada seluruh jemaat, dan seluruh jemaat yang boleh mendengarkan pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini dimanapun berada, di rumah masing-masing, kiranya juga diberkati dalam kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh dikuatkan melewati firman yang akan diwartakan untuk kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Amin. Saya membaca secara keseluruhan untuk kita sekalian Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini menceritakan perumpamaan seorang raja atau seorang tuan yang empunya pesta, mengundang dengan sukacita siapapun yang menjadi undangan untuk turut hadir datang ke dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh tuannya itu. Tetapi dalam perumpamaan itu diceritakan tidak ada satupun yang mau datang dalam undangan itu. Tidak ada satupun orang yang menggubris, yang mau memperhatikan undangan tuan sang empunya pesta. Bahkan mereka berdalih dengan berbagai alasan, karena harus pergi ke ladang, karena harus mengurus usaha. Bahkan ada juga yang memukul, menyakiti utusan tuannya itu. Ketika mendengar berita itu, sangat marahlah tuan sang empunya pesta, sehingga dia mengirimkan pasukan-pasukannya
untuk melakukan tindakan, bahkan membakar kota mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perumpamaan ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang penting, bukan saja untuk kehidupan orang-orang percaya pada konteks nas Alkitab ini ditulis, tetapi juga memberikan pesan yang penting dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini, pada masa saat ini dan akan datang. Perumpamaan ini juga ingin menggambarkan sebuah panggilan, sebuah undangan Tuhan, sebuah ajakan Tuhan untuk datang ke pesta keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Untuk datang kepada pesta anugerah Allah, kepada janji dan keselamatan yang Allah nyatakan kepada setiap orang. Dan Tuhan mengundang dengan tidak membedakan, tidak memandang bulu kepada siapa saja dikatakan dalam perumpamaan ini. Tetapi tak satu pun yang mau datang. Bahkan mereka berdalih dengan berbagai alasan, dengan berbagai persoalan seperti yang diceritakan dalam ayat yang kelima dan keenam tadi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang berbagai alasan, berbagai persoalan, berbagai tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Ketika kita menunggu persoalan, menunggu hal-hal yang harus kita kerjakan selesai, kita tidak akan pernah kunjung datang untuk hadir dalam undangan Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Oleh karena itu, pesan penting yang juga mau kita renungkan bersama-sama melewati firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini adalah kepada kita diingatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Karena kita telah bersyukur atas panggilan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Maka kita pun harus siap sedia atas apa yang Tuhan kehendaki, atas panggilan Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, banyak tantangan dan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Walaupun kita tahu mungkin ada banyak beban tanggung jawab hidup yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk tidak punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam panggilan, dalam undangan Tuhan, dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pemberitaan firman-Nya, dalam pujian, dalam doa yang bisa kita lakukan. Dan dalam nas ini tadi juga menceritakan selanjutnya, ketika undangan-undangan pertama yang tidak mau hadir, Tuhan juga meminta agar dikumpulkan orang-orang kembali. Dan dihadirkanlah orang dari berbagai situasi, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik, sehingga mereka berkumpul. Dan dalam perumpamaan itu diceritakan ada satu orang yang tidak layak, yang tidak menggunakan pakaian pesta sebagaimana yang diharapkan oleh sang tuan, sehingga dia pun ditolak dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang begitu luar biasa. Dan bagian yang kedua juga firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kelayakan sangat menentukan dari kesiapan diri yang kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Dan Tuhan juga menginginkan ketika kita datang kepadanya juga tentu dengan segala persiapan, hati yang bersih, hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, dan dengan segala hal yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan juga mengatakan melewati bagian ayat yang ke-14 untuk kita pada hari ini juga. Ini pesan yang penting yang mungkin menjadi perenungan bagi kita bersama-sama adalah sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nas ini juga tentunya menjadi sebuah pergumulan bagi kita semua. Apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan menjadi bagian yang terpilih oleh Tuhan dalam pesta perjamuan keselamatan itu? Dan itu menjadi perenungan dan menjadi bagian penting dalam hidup kita bersama. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di sepanjang hidup kita adalah menjadi bagian perbuatan yang kita nyatakan sebagai bentuk iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita rindu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, tetapi juga kita rindu sebagai orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Karena itu kita tidak akan pernah menyia-nyiakan panggilan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita tidak boleh selalu memberikan alasan. Ketika Tuhan memanggil kita, ada banyak hal yang membuat kita terhalang untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, mengajak kita setiap pribadi sebagai orang-orang yang percaya untuk selalu turut serta dalam panggilan Tuhan. Terpanggil atas kasih karunia dan keselamatan Tuhan. Bahkan kerinduan kita adalah
untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang masuk kepada pesta perjamuan, pesta keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sepanjang hidup kita. Karena ketika kita memikirkan hal-hal dunia, itu tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Ketika kita memikirkan tentang harta dan kekayaan duniawi, itu tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan, berada dalam panggilan dan pilihan Tuhan adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Walaupun kita masih hidup di tengah-tengah dunia, walaupun kita masih memerlukan hal-hal secara duniawi, tetapi bukan berarti hal-hal duniawi itulah yang mengontrol kehidupan kita sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mengontrol, yang mengendalikan seluruh hidup kita sehingga kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang telah dipanggil, telah terpilih untuk masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba Allah yang kudus, dalam pesta keselamatan, dalam kehidupan sorgawi yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi Bapak Ibu semua, bagi kita sekalian yang berada dalam anugerah dan berkat Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat beribadah kepada seluruh Bapak Ibu sidang jemaat di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat berkarya dalam tugas dan tanggung jawab kita yang kita lakukan sepanjang hari dan sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk kita pada hari ini. Amin.
Kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan syafaat kita yang nantinya kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu untuk kami dalam ibadah minggu hari ini. Kami adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan kami yakin juga, kami adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan karena kami setia pada panggilan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Selalu mempersiapkan diri kami untuk senantiasa berada dalam hadirat Tuhan, untuk menerima anugerah berkat Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh diwartakan kepada kami hari ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan seluruh firman itu. Karena kami sebagai manusia, hamba-Mu yang lemah, tidak akan mampu menerangkan dan menjelaskan seluruh firman itu secara baik dan sempurna. Tetapi yang maha sempurna adalah Allah sendiri. Biarlah Engkau menguduskan, menyempurnakan firman itu dalam hati dan pikiran kami dan seluruh jemaat kami, sehingga dia menjadi firman yang hidup, yang berkuasa di sepanjang hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami juga menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh warga jemaat kami yang boleh mensyukuri akan hari-hari hidup, akan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup mereka. Teristimewa kepada jemaat-jemaat kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinannya sepanjang minggu ini. Engkau memberkati, Engkau menguduskan, Engkau melengkapi sukacita mereka. Engkau menyadarkan akan umur dan usia, akan waktu dan kesempatan yang diberikan adalah anugerah. Sehingga dengan waktu dan kesempatan dan umur yang diberikan sampai saat ini, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk bekerja dan berkarya, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk menjadi berkat dalam keluarga, dalam jemaat dan masyarakat, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa dan mensyukuri akan keberadaan seluruh keluarga Kristen, seluruh umat Tuhan, yang juga boleh merasakan berkat-berkat Allah yang luar biasa, keberhasilan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pendidikan, bahkan dalam berbagai persoalan, terutama atas kehadiran putra-putri terkasih dalam setiap keluarga dan rumah tangga, yang tentunya menambah sukacita dan semaraknya setiap keluarga dan rumah tangga. Engkau memberkati mereka sebagai ayah dan ibu. Engkau memberkati anak-anak yang telah dihadirkan dan dilahirkan, agar dengan itu juga sukacita yang besar boleh dirasakan oleh si-isi keluarga, si-isi rumah tangga, setiap jemaat kami yang boleh merasakannya. Kami juga mendoakan pada kesempatan ini kepada jemaat-jemaat kami yang sedang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi yang telah kembali terlebih dahulu ke hadirat Tuhan dalam kemuliaan sorgawi. Engkau datang menghampiri setiap hidup mereka. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau menghibur mereka, Engkau menguatkan, Engkau memberi kesabaran. Engkau memberi keyakinan iman kepada mereka akan janji dan keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bahkan mereka pun boleh melakukan seluruh aktivitas mereka sekalipun dalam kedukaan dan kehilangan. Tetapi iman dan percaya mereka tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan itu. Kami juga mendoakan bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, terlebih kepada jemaat-jemaat kami yang terpapar COVID-19. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Engkau memberkati dan memberi kekuatan kesabaran kepada mereka untuk mampu melewati masa-masa pemulihan dan penyembuhan. Engkau juga menyertai dan memberi kekuatan kepada segenap keluarga agar boleh memberikan semangat kepada mereka yang sedang dirawat, sedang dalam keadaan sakit. Sehingga pada saatnya mereka boleh dipulihkan, boleh sembuh, boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, dan melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa kepada seluruh warga jemaat kami Tuhan, dalam berbagai keadaan. Baik mereka yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu, anak-anak janda duda yatim piatu, Engkau menjamah seluruh kehidupan jemaat kami ini. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi berkat, Engkau memberi kelimpahan dalam hidup mereka. Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Sehingga dengan demikian, mereka boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hari hidup mereka. Kami juga mendoakan Tuhan pada kesempatan ini kepada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah.
yang saat ini sudah memasuki masa-masa kampanye oleh paslon untuk menyampaikan visi dan misi program-program yang akan mereka kerjakan ketika dipercayakan pada saatnya nanti. Tuhan boleh menyertai seluruh proses itu. Bahkan Tuhan juga boleh memimpin orang-orang yang turut ambil bagian sebagai penyelenggara, agar mereka juga boleh melaksanakannya dengan baik, dengan benar, dengan jujur dan adil. Sehingga dengan demikian, proses demokrasi, pemilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, tepatnya 9 Desember nanti boleh berjalan dengan lancar, menghasilkan pemimpin kami yang cerdas, yang mampu mengayomi seluruh warga masyarakat, yang memiliki kejujuran, yang memiliki integritas yang baik, yang memiliki pengalaman kerja yang luar biasa. Karena kami percaya pemimpin seperti inilah yang akan mampu memimpin Kalimantan Tengah untuk 5 tahun ke depan, untuk mensejahterakan kehidupan warga masyarakat kami, yang tidak membedakan berbagai suku, agama, dan golongan, yang melayani semua, yang mengayomi semua warga masyarakat. Inilah dambaan kami pemimpin ke depan, pemimpin perubahan yang membawa perubahan kepada Kalteng yang lebih maju pada saatnya nanti. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kepada pemimpin kami yang ada di daerah Kabupaten Barito Timur, Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Barito Timur, pemimpin kami yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, RT dan RW. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang berat di tengah-tengah masyarakat. Terlebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Tugas tambahan bagi para pemimpin kami untuk ikut berperan secara luar biasa. Menangani pasien yang sudah positif, mengantisipasi penyebarannya dengan berbagai cara, dengan protokol kesehatan, dengan protap-protap yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Kami percaya pemimpin kami dimampukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa untuk kehidupan, kesejahteraan, kemajuan bagi warga masyarakat kami. Inilah doa dan ucapan syukur syafaat kami pada hari ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami senantiasa bersama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita semua untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan nas pengantar persembahan yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat ke-38. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi kidung jemaat nomor 292, bait 1 dan bait yang kedua, tabuh gendang.
sidang jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri untuk pengakuan iman dan berkat Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tambiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, Yesus memberkati.